Shalom dan selesai yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk di dalam pembelajaran untuk tanggal 20 September 2020. Adapun temanya adalah semangat belajar. Cerita firman Tuhan ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Nanti selesai baca sebelum mau mulai ceritanya. Jadi tujuannya adalah supaya anak KOG dapat meningkatkan kemampuan diri dengan semangat belajar. Nah, untuk lebih tahu ceritanya ini kita perlu tahu siapa itu Timotius. Timotius tumbuh besar di kota Listra sebagai anak dari wanita Yahudi bernama Eunike yang adalah orang percaya, dan ayahnya berkebangsaan Yunani, bukan Yahudi, yang tidak disebutkan namanya. Ini dapat terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama. Nanti lo selesai dapat baca di situ. Nah, Timotius pernah ikut dengan Paulus pada perjalanan misi kedua. Hal ini terdapat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 4. Paulus mengutus Timotius untuk mengurus persoalan-persoalan di Korintus. Ini terdapat dari kitab 1 Korintus 4 ayat 17. Dan Timotius juga dipercayakan menjadi pemimpin gereja di Efesus. Ini di 1 Timotius 1 ayat 3. Ia juga berkontribusi menulis dengan Paulus. Hal ini terdapat di 1 Tesalonika 1 ayat 1 dan 2 Tesalonika 1 ayat 1 dan juga kitab Filemon. Nah, Timotius sangat dihormati oleh teman-teman seimannya karena ia dikenal sebagai orang Kristen yang baik sekalipun masih muda. Nanti saudara kalian dapat baca di Kisah Rasul 16 ayat yang kedua. Nah, Timotius dikatakan suka belajar Alkitab sehingga ia memiliki pemahaman Alkitab yang baik. Ini terdapat dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Sehingga tidak salah jika Paulus menghargai dan memberi kepercayaan kepadanya untuk memimpin beberapa jemaat, termasuk menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Karena Timotius memiliki pengetahuan Alkitab yang benar, maka ia seorang pribadi yang sangat hati-hati. Ini terdapat di kitab 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 4 ayat 14 sampai 16. Nah, Timotius hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bertindak, dan juga hati-hati dalam memimpin jemaat. Timotius adalah seorang pembelajar, di mana ia semangat belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab dan menyelidikinya. Ia juga belajar bagaimana cara memimpin jemaat melalui teladan dan nasihat Paulus. Dia juga belajar bersosialisasi dengan kehidupan jemaat yang strata sosial, pendidikan berbeda-beda. Nah, yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah Timotius mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, Paulus dan jemaat karena Timotius terus-menerus mengembangkan dirinya untuk tetap semangat belajar. Nah, dapat dikatakan bahwa Timotius adalah seorang pembelajar. Ia belajar secara terus-menerus, mengembangkan kemampuan dan talenta kepemimpinannya dalam memimpin jemaat. Ia juga belajar melalui teladan dan nasihat mamanya Eunike dan juga neneknya Lois, dan juga bapak rohaninya yaitu Paulus. Nah, hubungannya apa dengan cerita KOG? Anak KOG diajarkan supaya belajar dari Timotius yang terus-menerus menjadi pembelajar, yang memiliki semangat belajar untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam melayani Tuhan dan memimpin jemaat Tuhan. Nah, anak-anak KOG diarahkan untuk tidak malas baca Alkitab, mendengar nasihat orang tua dan guru-gurunya baik di KOG maupun di sekolah. Yang harus ditekankan di sini adalah semangat belajar. Rasul-Rasul tekankan betapa pentingnya memiliki semangat untuk belajar. Rasul-Rasul juga menjelaskan keuntungan kalau sudah memiliki semangat belajar. Yang pertama adalah pengetahuannya semakin banyak dan baik. Yang kedua, pengalamannya semakin baik dan luas. Dan yang ketiga, wawasannya semakin matang. Nah, untuk cerita pembukanya, Rasul-Rasul dapat menanyakan beberapa pertanyaan pembuka berkaitan dengan hal ini. Salah satunya adalah misalnya, apakah adik-adik boleh beritahu Lause kenapa ada orang yang dipercaya menjadi presiden, bupati, kepala sekolah,
atau mungkin lause-lause KUG. Nah, ternyata adik-adik, orang-orang seperti demikian dipercaya oleh masyarakat atau pimpinan karena mereka memiliki kemampuan yang baik. Lause-lause jelaskan bahwa kemampuan mereka diperoleh dengan cara semangat belajar. Nah, lause-lause di sini berikan semangat dengan berkata, adik-adik, suatu saat kita juga bisa menjadi seperti mereka, bisa menjadi presiden, bisa menjadi bupati, menjadi lause KUG, dan apa yang adik-adik cita-citakan, asalkan adik-adik tahu caranya. Adik-adik tahu caranya gampang, semangat belajar. Nah, isi ceritanya adalah lause-lause jelaskan kepada anak-anak KUG tentang kisah Timotius yang memiliki semangat belajar yang baik. Lause-lause jelaskan kepada anak-anak KUG bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan wajib bertanggung jawab atas kehidupan kita dengan cara melatih diri supaya memiliki semangat belajar. Lause-lause mengajak kepada anak-anak KUG supaya mereka yang pertama semangat baca Alkitab, yang kedua bersedia menerima dan melakukan nasihat orang tua, guru di sekolah, dan juga guru di KUG. Nah, lause-lause lebih baik memberikan contoh-contohnya. Nah, selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.